untuk pertama kalinya aku benar-benar masuk ke liang lahat gitu, benar-benar mengantarkan mama sampai ke dalam liang kuburnya ya. Itu sebuah hal yang luar biasa sih, yang mengingatkan aku juga bahwa ya setiap manusia pasti akan balik. Ya sebenarnya memang mamanya Ayu ya, saya juga sudah menganggap mama saya sendiri juga, mama kandung saya sendiri, walaupun ini mama kandungnya Ayu. Karena kita sudah cukup lama juga tinggal bersama ya di rumah ini, hampir 8 tahun sampai akhirnya kita pindah. Memang 2 tahun ini sakit ya. Iya, Diabetes. Dan jantung. Dan ada komplikasi jantung juga, tapi secara semangat tuh mama tuh masih suka jalan-jalan. Jadi bahkan waktu kemarin Idul Adha itu masih sempat kita kumpul-kumpul di rumahnya mamaku di Ciledug gitu. Nah yang aneh itu yang kemarin itu memang Ayu sempat melarang untuk datang ke rumah karena kebetulan rumah lagi rame. Kita lagi ada meeting cukup maraton ya. Jadi dari pagi sampai malam tuh masih ada meeting terus kan di rumah. Dan ya cukup banyak orang lah. Karena kita takut kalau ada mama lagi sakit gitu kan. Orang tua juga takutnya nanti ya kita lagi kondisinya lagi pandemi juga ya. Jadi kita juga jaga-jaga kan. Tapi namanya orang tua tetap maksa untuk datang ke rumah. Katanya kangen sama cucunya. Karena emang kalau dilihat dari Instagramnya mama gitu ya, isinya emang foto-foto cucu semua. Jadi emang mama ini memang sangat sayang sekali sama cucu-cucunya. Kebetulan juga kayak anak kita, Ralia itu adalah cucu pertamanya mama kan. Jadi sangat dekat sekali ya. Bahkan mirip juga ya. Mukanya bahkan mirip gitu. Jadi kemarin datang ke rumah, terus dari jam 11 ya, jam 11 sampai jam 5 sore akhirnya kayak teriak ya, kayak teriaknya tapi nggak yang kenceng ya, kayak apa ya, mungkin kayak mengaum gitu, mungkin itu yang disebut sakaratul maut ya. Itu terjadi beberapa kali, jadi jam 5 sore itu sempat tenang sampai jam 6, begitu lagi kedua, terus akhirnya yang ketiga. Aku bilang ke Ayu, kayaknya mama kita bawa ke dokter aja yuk, ke rumah sakit. Kita bawa. Teriak lagi. Tapi yang kali ini pas kita papa itu tiba-tiba berat. Terus akhirnya agak hampir jatuh ya. Iya. Karena padahal yang angkat banyak orang, 3 orang ya atau 4 ya, 4 orang. Tapi nggak kuat. Sampai akhirnya kita masukkan ke mobil. Hanya dalam waktu berapa menit ya, langsung diem ya. Dan sepertinya itu sudah nggak ada gitu. Jadi pas nyampe rumah sakit tuh udah pergi. Semalam. Jadi semalam jam 7 ya, jam 7-an lah ya, jam 7-an. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, terus diperiksa sama dokter di sana, ternyata juga bukan karena COVID. Jadi prosesinya diperbolehkan seperti normal. Setelah meninggal itu kita langsung urus semua, ambulansnya kita siapin, terus akhirnya kita bawa ke sini. Cepat, jadi prosesnya juga cepat sih, nggak sama sekali tidak merepotkan ya. Iya. Benar-benar lancar sekali gitu. Kita bawa ke rumah, terus kita mandiin ya. Datang tadi malam. Ayu mandiin. Sama keluarga mandiin, akhirnya itu kita pagi ini kita bacain ini ya, Yasin dan lain-lain sampai pagi ya, sampai pagi. Terus tadi jam 10 kita penguburannya prosesinya ditumpuk dan ditumpuk sama papanya Ayu. Jadi di satu liang lahat gitu. Jadi kita tuh tinggal di rumah mama tuh 8 tahun ya. Itu cukup berkesan juga, soalnya selama 8 tahun itu kan Rian juga pergi-pergi terus.
manggung dan sering ketemu. Kalau pagi subuh berangkat ke bandara pasti ketemu mama gitu. Itu berkesannya karena dia selalu pesen juga sih sama kita, terutama sama Rian kalau mau pergi-pergi. Mas, sukses dan selamat ya, pasti doa itu. Sukses ya Mas manggungnya, terus selamat ya sampai tujuan dan sampai pulang lagi. Itu aja. Banyak Jadi rezeki. oh iya, banyak rezeki itu. Jadi kadang pagi tuh subuh, Mas makan dulu. Kadang dia minum aja terus sudah berangkat mau ke bandara ya, dan selalu mau ke bandara. Jadi emang berkesan banget karena hampir setiap hari ya pergi-pergi terus selama tinggal sama mama. Terus mama juga selalu ngasih pesan-pesan buat kita yang bagus-bagus gitu, rukun Terus selalu gitu. Terus ya kedekatan dia sama anak-anak kita gitu. Jadi makanya kita ngerasa kehilangan banget sih. Jadi pertanda-pertanda itu juga apa ya itu yang orang Jawa bilang, adikku mimpi 2 hari sebelumnya emang gigi yang bawah pot, gigi yang bawah. Terus ya kalau namanya orang Jawa ada artinya nih gitu, pertanda nih emang pas lagi ada sakit. Mama juga sakit kan udah jadi dari Januari gitu. nah iya, ini juga salah satu firasat yang agak jarang terjadi, karena biasanya anakku yang paling kecil, si Radia, Iya. itu jarang mau kalau dicium sama eyangnya. Pasti nggak mau. Pasti Sini nggak mau. dulu. Sini cium. kabur. Nggak pernah mau. Tapi kemarin itu dia benar-benar nyamperin, Dia malah dia nyamperin. bilang, ya cepet sembuh ya, Dicium jangan kakinya. sakit ya, dicium kakinya, Kakinya, tangannya pipinya, dipelukinnya, dijidat. dicium. Kaget juga ya. Kaget juga, maksudnya, loh kenapa nih gitu, maksudnya tumben si Radia kayak gitu. Ternyata emang itu firasat, salah satu firasatnya itu juga gitu. Ya dikasih pertanda-pertanda kayak gitu, jadi ya kita berusaha lebih ikhlas aja akhirnya. Ya kalau misalnya terjadi ya kehendak Allah gitu. Jadi dari bulan Januari kita udah intens, hampir tiap hari kita ke RSCM, kita ke rumah sakit untuk berobat jantung gitu. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Mei. Nah setelah Mei ini kita agak mikir untuk mau ke rumah sakit karena ada beberapa kasus. Ada PPKM juga kan kemarin, Ditambah ada PPKM, jadi kita juga mikir kita stop dulu. kita jangan ke rumah sakit dulu deh gitu. Kita berhenti. Ya cuma memang dalam beberapa minggu ini juga mama lagi sering juga ke rumah ya. Iya. Lagi rajin ke rumah, jadi nggak tahu kenapa pengen ke rumah terus gitu. Seminggu tuh iya. Pengen ke rumah kita terus. Seminggu berapa kali ya kemarinnya? 3 kali. 3 kali. Ya mau ketemu cucunya. Karena emang udah nggak kuat jalan, Iya. tapi ya itu emang dia karena energinya juga Besar ya? dan kemauannya juga tinggi. Dan yang terakhir kemarin pas sebelum meninggal juga dia sangat maksa banget. Sempet agak ngambek juga ya, Marah. karena sama Ayu tuh nggak boleh sebenarnya bilang, datang. Ntar mah banyak tamu. Lagi banyak tamu kan? Bukan yang kerumunan, cuman maksudnya kita sterilin tamunya 2 orang gitu. Cuman kan ya kita jaga-jaga gitu. Ya selalu selalu kita juga kadang suka cerita ya, kita lagi ngapain, lagi mau bikin apa, gitu-gitu. Jadi biasanya kita cerita kita mau rilis lagu ya, sukses. Mama dengerin ya. Jadi salah satu fans nomor 1 The Massive ya mama juga sih. Bahkan berapa kali nonton konser terus ya. Terus dia senang banget. Emang hobi musik juga kan, senang musik juga. Dan emang lagu penyemangatnya juga lagu Jangan Menyerah itu. Ya. Jadi selama dia sakit dia bilang, ya pokoknya kata Mas Rian kan jangan menyerah gitu. Jadi saya nggak boleh nyerah gitu. Jadi dia bilang, ya dari lagu itu juga, alhamdulillah sih. Ya, yang paling nangis kejar ya Ralia sih, anak pertamaku ya. Karena Ralia ini kan dekat banget sama eyangnya. Bahkan waktu kecil tuh sering banget pergi-pergi ya, Mi. Iya. Pergi-pergi, sering banget pergi keluar kota. Diajak-ajak. Mana pasti sama Ralia. diajak. Bahkan mukanya pun hampir mirip gitu kalau dilihat gitu. Jadi, wah nggak berhenti nangis, ntar ketemu sama apa Pak D-nya sama siapanya, nangis lagi, ketemu sama tantenya nangis lagi. Nah ya punya memori yang cukup banyak. Ya ini untuk pertama kalinya aku benar-benar masuk ke liang lahat gitu. Iya. Benar-benar mengantarkan mama sampai ke dalam liang kuburnya ya. Itu sebuah hal yang luar biasa sih, yang benar-benar mengingatkan aku juga bahwa ya setiap manusia pasti akan balik lagi ke asalnya. Itu kayak ya merinding banget sih. Tapi memang aku berusaha untuk tidak menangis sebenarnya, karena
Berarti di agama Islam pun juga Iya. kalau bisa kita nggak boleh nangis, tapi kita harus bisa ikhlas, kita menata kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depan gitu. Tapi kita nggak bisa nahan juga, maksudnya kayak istriku juga yang namanya manusia pasti nangis. Cuma memang tadi aku berusaha untuk menahan. Alhamdulillah bisa nahan gitu. Karena aku yakin mama ketika kita ikhlas, beliau lebih. Iya, itu juga akan melapangkan kita juga. Untuk kita ke depan juga pasti doa-doanya mama itu pasti bisa mengiringi kita juga gitu, bisa melindungi kita juga. Nggak pernah sampai segitu, tapi pasti namanya. Mungkin adiknya Ayu kali ya, kan ada yang belum nikah. Itu jadi dia mau minta. Pengen banget sebenarnya mamanya Ayu tuh pengen banget ngelihat adiknya menikah. Iya. Gitu. Itu sih. Cuma belum sampai. Belum. Gitu. Jadi ya nyesek ya gitu deh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita sebagai perwakilan keluarga juga minta maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh mama kita yang disengaja atau tidak disengaja, dan mohon doanya agar diberikan kemudahan dan lapang kuburnya. Amin, amin. Terus diampuni dosa-dosanya juga, terus diterima iman Islamnya, bisa ditempatkan yang di sisi Allah yang paling terbaik. Amin ya Allah. Ya kasih, minta doa yang terbaik buat mama ya, buat Mama Minul Sutaryanti. Aku pengen minta maaf sama mama karena belum bisa menjadi anak yang terbaik. Buat aku dia merasa begitu, tapi aku banyak penyesalan, tapi ya aku belum berusaha ikhlas melepas kepergian mama, karena mama sudah berpulang kepada Tuhan yang mempunyai mama, dia yang memiliki mama. Jadi itu yang aku berusaha ikhlas, insya Allah. Udah.